Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua dimanapun Anda berada yang dapat mengakses video saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda-Anda yang sudah menyaksikan video saya ini, video pembelajaran saya ini yang berkaitan dengan pariwisata. Materi ini saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan, Program Manajemen Pariwisata di semester 6. Materi ini akan menjadi mudah difahami, akan menjadi mudah dicerna oleh mahasiswa, oleh karena pada semester 5 yang lalu mereka ini sudah mengikuti internship program, yaitu program magang atau on the job training di beberapa hotel yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara maupun di Pulau Batam. Hotel-hotel yang menjadi mitra kerja kita adalah hotel-hotel bertaraf internasional dari bintang 3, bintang 4 sampai dengan bintang 5. Sehingga pengalaman-pengalaman selama mengikuti internship program ini akan memudahkan nanti mahasiswa-mahasiswa untuk memahami materi yang saya sampaikan ini. Karena mereka sudah mendapatkan hal-hal tersebut ketika melaksanakan on the job training. Sebagai contoh misalnya mereka sudah paham bagaimana operasional sebuah hotel, bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah hotel, hubungan kerja antara hotel dengan tamu atau antara karyawan dari satu bagian dengan bagian lain, atau hubungan kerja dalam bagian tersebut. Baik, menarik sekali. Sebelum kita bahas materi selanjutnya, karena hotel tersebut adalah sebuah bisnis yang merupakan bagian dari industri pariwisata, ada baiknya kita bahas dulu tentang pariwisata. Karena apa? Karena pariwisata nanti banyak melibatkan industri-industri besar maupun industri-industri kecil yang mensupport, yang menjadi elemen atau unsur berhasilnya sebuah kegiatan pariwisata. Baik, pariwisata, banyak orang bisa sebutkan pariwisata. Hari ini pariwisata luar biasa berkembangnya, baik di dunia maupun di Indonesia, di tanah air kita ini. Tapi begitu mereka mengartikan secara teori apa pariwisata itu, mereka sebutkan ya pariwisata yang berjalan-jalan gitu ya. Jadi pariwisata itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Kedua kata ini berasal dari bahasa Sanskerta ya. Jadi pari itu artinya banyak atau berulang-ulang, sedangkan wisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk menyenangkan hati, make happy, ya kan? Membuat senang, membuat gembira. Sehingga ketika kita gabungkan kedua kata ini, pariwisata adalah perjalanan yang menyenangkan hati yang dilakukan berulang-ulang atau dilakukan di banyak-banyak tempat. Contoh nih, biar lebih mudah ya. Kita misalnya orang dari Medan ya, melakukan kegiatan pariwisata, melakukan kunjungan ke satu kota. Contohnya ke Yogyakarta. Di sana banyak sekali objek wisata yang bisa kita kunjungi. Contohnya apa? Kita bisa ke Malioboro, kita bisa ke Borobudur, atau bisa kita ke Kaliurang misalnya, atau ke tempat-tempat lain yang sifatnya adalah ingin mengetahui atau ingin melihat keindahan-keindahan alam. Ya, ada flora, ada fauna, ada sungai, ada gunung misalnya,
Atau adat istiadat, ya, bagaimana kehidupan suatu suku misalnya, ya. Kemudian kerajinan-kerajinan atau home industrinya, ya. Nah, dengan demikian menambah wawasan kita, menambah hasanah kita. Di samping juga kita ingin merefresh, ya, menyegarkan perasaan kita, ya. Sehingga dengan demikian pariwisata itu adalah perjalanan wisata yang sifatnya menyenangkan hati, itu dilakukan berulang-ulang atau di banyak-banyak tempat. Bisa saja kan tahun kemarin kita sudah berkunjung ke satu tempat, katakan ke Jogja, tapi kita masih belum puas, kita berkunjung lagi. Nah, demikian juga misalnya turis-turis dari mancanegara, ya, dari negara-negara ASEAN atau dari Eropa dan sebagainya. Mereka berkunjung ke Indonesia, banyak sekali yang bisa mereka kunjungi di sini di Indonesia, ya, dari Jakarta misalnya ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Bandung, ke Bali, ke Lombok. Di Bali sendiri itu objek wisatanya banyak, di Lombok sendiri objek wisatanya banyak. Di Jakarta ada kesenian, ada wisata dan sebagainya. Nah, dengan demikian banyak sekali efek-efek ataupun multiplier efek yang bisa diberikan dari kegiatan pariwisata ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, bahwa industri pariwisata ini disupport, didukung oleh beberapa industri lainnya. Pertama adalah hotel, ya. Hotel adalah akomodasi yang dikelola secara komersil oleh owner misalnya, ya, oleh provider, ya, yang menyediakan jasa penginapan, ya. Utamanya adalah penginapan, accommodation, penginapan. Kemudian ada makan, ada minum. Kemudian ada gimnasiumnya, ada karaoke-nya, ada permainan-permainan lainnya, ya, ada children playground dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu industri ataupun bisnis yang mendukung kegiatan pariwisata, itu hotel, ya. Ada juga restoran, ya, ada cateringnya, ya, ada kafe-kafenya yang sekarang ini begitu menjamur, ya, begitu berkembang dengan cepat. Kita bisa lihat seperti misalnya kalau kita ke Bandung, ke Bali, itu banyak sekali kafe-kafe yang bisa dinikmati oleh wisatawan-wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Yang kedua Yang kedua adalah transportation. Nah, ini kan berkembangnya luar biasa nih dengan adanya revolusi teknologi di bidang penerbangan, ya. Adanya pesawat terbang itu jadi memudahkan orang pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Ini yang menjadi faktor penting juga terjadinya percepatan perkembangan pariwisata yang begitu pesat, ya. Jadi orang bisa melaksanakan kegiatan wisata itu dengan menggunakan transportasi udara, ya, misalnya dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Transportasi udara. Kemudian ada transportasi darat. Transportasi darat itu ada dua, ada bus dan juga ada kereta api atau bisa digunakan untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan wisata dari satu kota ke kota lain menggunakan bus ataupun menggunakan pariwisata yang mungkin menggunakan bus ataupun kereta api yang mungkin jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, ya. Seperti kita lihat di Eropa itu, ya, orang melakukan perjalanan wisata itu dari satu negara ke negara itu pakai kereta api aja lewat negara ini gitu. Kemudian ada bus juga, ya, kita lihat bus turis itu yang membawa turis dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya dari Medan ke Padang itu overland tour, ya, jalan darat gitu misalnya. Kemudian apa lagi? Kapal laut, ya. Kapal pesiar cruise, ya. Nah, ini disebut juga dengan floating hotel atau hotel terapung, ya, hotel terapung. Jadi kapal pesiar juga termasuk hotel, tapi hotel terapung, floating hotel namanya, ya. Jadi jumlah tamunya itu kalau tidak ada yang meninggal dunia di jalan, maka okupansi kapal tersebut 100%, berangkatnya 100%, pulangnya pun 100% juga, ya. Beda dengan kalau hotel di darat ini kan bisa hari ini penuh, besok mungkin 80%, besok mungkin 70%. Tapi kalau kapal pesiar ini sepanjang tidak ada penumpangnya yang meninggal dunia di tengah perjalanan, itu okupansinya bisa
orangnya tamunya bisa terus sesuai dengan keberangkatan ya. Nah jadi itu yang kedua adalah industri pengangkutan. Kemudian berikutnya apalagi misalnya tourist attraction. Nah ini perlu. Jadi di objek-objek wisata itu perlu ada atraksi, perlu ada pertunjukan. Apakah itu musik, apakah itu seni misalnya, apakah itu lomba dan sebagainya. Misalnya lomba menggambar, lomba mewarnai, kemudian ada sendera tari, ada pembacaan puisi atau musik band dan sebagainya, musik tradisional dan sebagainya. Sehingga apa? Ini yang akan membuat wisatawan-wisatawan yang datang berkunjung ke daerah itu jadi betah di sana, menikmati di samping menikmati keindahan alamnya juga ada hiburan-hiburan yang bisa menambah pengetahuan pengunjung. Oh ini loh ceritanya misalnya tentang sendera tari Ramayana ya. Jadi orang tahu oh begini cerita Ramayana itu ya, ketimbang membaca bukunya tuh pusing mumet gitu, kita menonton sendera tari, oh ceritanya seperti ini. Kalau dia mungkin dialog dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Bali, mungkin itu bisa ditranslate oleh translator ya, mungkin orang-orang asing juga ditranslate ke bahasa asingnya gitu. Nah sehingga ini yang menjadi satu kesatuan ya untuk mendukung sukses tidaknya industri pariwisata di negara tersebut. Kemudian ada travel agent ya. Nah travel agent ini perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan traveling misalnya. Contoh misalnya di Medan ada travel A, kemudian di Belanda ada travel B. Ini mereka bekerja sama bagaimana travel B di Belanda itu bisa mendatangkan wisatawan Indonesia ke Belanda. Demikian sebaliknya bagaimana travel A ini bisa melakukan kegiatan, bisa melaksanakan semacam kontrak rate gitu kepada travel yang ada di Belanda, bagaimana orang-orang Belanda atau wisatawan Belanda itu bisa datang ke Medan untuk menikmati objek wisata yang ada di Medan atau di Sumatera Utara ini. Nah kemudian berikutnya adalah information and guiding service ya, itu misalnya ada tempat-tempat informasi, lokasi-lokasi informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga dengan demikian orang-orang yang datang ke satu daerah itu yang mungkin ada yang baru pertama kali datang itu belum mengetahui bagaimana situasi di sana, dan dengan adanya information dan guiding office ini, guiding service ini bisa membantu wisatawan untuk lebih tahu supaya tidak kesasar atau tidak dicelakai oleh orang-orang yang ingin berbuat kejahatan misalnya. Ya, kemudian apalagi ada souvenir ya. Souvenir itu apa? Dibuat oleh masyarakat ya. Seperti kerajinan tangan misalnya. Jadi kalau kita lihat seperti di Bali itu ya buah-buah pohon-pohon atau daun-daun sebagainya itu mereka jadikan misalnya menjadi gelang, souvenir jadi gelang. Kemudian frame foto itu dari daun dan sebagainya, dari ranting-ranting kayu. Kreatif sekali gitu. Sehingga ini juga bisa memberikan daya tarik kepada wisatawan setempat ya. Begitu dia pulang dia punya souvenir, punya oleh-oleh yang bisa dia bawa dan itu memorable sekali ya. Jadi bisa membawa kenangan kepada wisatawan tersebut ya. Jadi banyak sekali industri-industri yang terkait dengan industri pariwisata. Nah, sehingga dengan demikian ya, pariwisata itu banyak memiliki pengaruh-pengaruh positif terhadap masyarakat ataupun negara misalnya ya, pendapatan devisa negara, kemudian membuka lapangan kerja, ya, meningkatkan tingkat perekonomian daerah setempat dengan banyaknya orang yang datang ke sana gitu ya. Dan banyak sekali lagi efek, meskipun di samping efek-efek positif ya ada juga efek negatifnya ya. Jadi bagaimana efek negatif ini bisa kita minimalisir lah, bagaimana efek-efek negatif ini tidak sampai mempengaruhi orang datang ke sana. Contoh misalnya ketika ada pembangunan sebuah hotel itu mengorbankan misalnya keindahan alam, kemudian dari resiko misalnya terjadinya longsor misalnya, itu yang diminimize ya, sehingga orang-orang ke sana itu ataupun wisatawan-wisatawan datang ke sana itu
jadi tidak merasa was-was gitu ya, dari sisi keamanan misalnya ya. Kemudian apa yang penting lagi adalah hospital ya, rumah sakit. Nah ini perlu ya. Siapa tahu ketika orang berkunjung ke sana tiba-tiba dia mendapat penyakit, ini bisa segera dibawa ke rumah sakit, ada fasilitas kesehatan. Nah ini yang penting sekali, terutama apabila objek wisata itu dikunjungi oleh orang-orang asing ya, sehingga jangan sampai ini menjadi image jelek bagi kita ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini, menarik sekali ya. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang apa itu hotel. Nah ini materi yang sebagai pembuka ya, kita sudah bicara tentang pariwisata, kemudian ada beberapa elemen-elemen atau unsur-unsur kegiatan yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah hotel ya, karena kita fokusnya materi kita adalah pengetahuan akomodasi dan restoran, maka kita akan bahas hotel. Apa hotel? Jadi menurut definisinya ya, jadi hotel itu adalah akomodasi yang dikelola secara komersil, ingat ya, yang dikelola secara komersil, yang menyediakan jasa penginapan, akomodasi ya, makanan dan minuman, serta jasa-jasa lainnya kepada masyarakat dan bersedia untuk membayar. Karena tadi judul di depannya adalah definisinya adalah komersil, maka harus dibayar ya. Jadi menginap di hotel itu harus dibayar. Apa yang disediakan oleh provider, oleh pemilik hotel atau pengusaha hotel adalah jasa penginapan, baru makan dan minum, ada restoran, ada bar. Baru jasa lainnya, ada laundry misalnya, ada swimming pool, ada karaoke, ada gimnasium, ada business and secretarial center, dan macam-macam yang bisa ditawarkan oleh pihak hotel kepada tamu. Jadi hotel itu adalah akomodasi yang dikelola secara komersil, yang menyediakan jasa penginapan, makan dan minum yang ditawarkan kepada masyarakat dan bersedia untuk membayar. Nah, itu dia. Meskipun banyak sekali definisi-definisi lain yang dibuat oleh para ahli-ahli di bidang pariwisata, namun intinya adalah bahwa jasa perhotelan itu menawarkan jasa penginapan, makan dan minum, kemudian dilengkapi ataupun diikuti oleh jasa-jasa lainnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada gimnasium, ada karaoke, ada laundrynya, ada swimming pool dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian di hotel sendiri itu tentunya memiliki beberapa bagian-bagian atau departemen yang akan melaksanakan tugas operasional sehari-hari demi kelancaran kegiatan bagaimana hotel memberikan layanan kepada tamu-tamunya. Kita lihat dari depan. Yang pertama adalah front office department. Judulnya sudah kantor depan ya. Jadi memang tempatnya di depan ya. Tempatnya di depan itu begitu tamu masuk ke lobi itu sudah terlihat. Jangan tersembunyi gitu ya. Jadi begitu tamu masuk ke main entrance, ke pintu utama, ke lobby itu sudah terlihat di sana ada front desk, ya, ada meja resepsionis. Ya. Nah di sana ada beberapa orang resepsionis yang bertugas ya, untuk melayani tamu. Front office ini fungsi utamanya adalah menjual kamar. Kita istilahnya menjual ya, padahal bukan dijual, artinya dijual tuh dibeli kemudian bisa dibawa pulang, tidak, tapi istilahnya adalah menjual, sell the hotel rooms ya, padahal sebenarnya menyewakan ya, rent ya, menyewakan. Tapi di istilah kita di bisnis hotel itu dijual ya, menjual kamar, itu inti utamanya. Kemudian menjual outlet lain yang ada di hotel seperti restoran, bar, misalnya ada karaoke, ada swimming pool, ada laundry dan lain-lain sebagainya ya. Nah di hampir setiap hotel itu ada diikuti oleh jasa-jasa lainnya untuk menambah pendapatan ataupun revenue dari hotel tersebut ya. Nah kemudian di front office sendiri itu terdiri dari ada beberapa section ya, ada beberapa section. Misalnya yang pertama adalah resepsionis, itu sectionnya sendiri ya, resepsionis.
Tapi hari ini kita lihat bahwa tidak seperti ketika saya pertama bekerja dulu ya. Itu resepsi kita di counter itu banyak sekali, bisa sampai 5 atau 6 orang gitu. Tapi hari ini dengan adanya teknologi yang luar biasa gitu ya, sehingga kita tidak banyak lagi memberikan contoh, misalnya resepsionis ya. Nah, begitu tamunya datang, kita tinggal tanyakan apakah sudah melakukan reservasi atau belum. Ketika sudah melakukan reservasi, kita tinggal tanyakan slip atau buktinya. Mereka sudah sudah download dari aplikasi yang ada di komputer misalnya ya, yang ada di media sosial di tempat hotel tersebut melakukan promosi misalnya. Mereka tinggal print out, atau misalnya mereka tinggal ambil saja di screenshot saja buktinya bahwa mereka sudah bayar, sehingga ketika mereka check in, mereka tinggal mendapatkan kunci kamar dari resepsionis. Tidak lagi seperti zaman saya dulu ya, masih manual. Kita lihat lagi bukti-buktinya dan sebagainya. Hari ini sudah mudah sekali dengan adanya teknologi tersebut. Jadi tidak perlu banyak lagi resepsionis berjajar di sana. Kemudian ada information section ya. Lain resepsionis, lain juga information section. Tapi hari ini ya, dengan adanya teknologi mobile phone, tamunya sudah bisa langsung kontak ke tamu yang ada di kamar gitu ya. Nah, kalau dulu kan tidak, belum ada mobile phone, sehingga ada seorang tamu datang ke hotel, ke resepsionis, ingin menanyakan tamu, dia harus ke resepsionis dulu. Mohon maaf dek, ada tamu nggak yang bernama ini kamar sekian? Oh ada pak, bapak siapa? Baru kita informasikan ke tamunya yang di kamar bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan beliau dan sudah buat janji ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh seorang resepsionis ya. Kalau sekarang ini kan mereka bisa kontak, bisa langsung saja naik ke kamar ya. Tapi kalau dulu nggak bisa. Di zaman saya dulu harus secure-nya cukup tinggi. Contohnya misalnya gini, ada seorang tamu datang ke hotel mencari tamu gitu kan. Mohon maaf dek, saya mau ketemu dengan bapak Fulan misalnya. Terus kita tanya, kamar berapa ya pak? Dia sendiri nggak tahu kamar berapa. Ini kita sebagai seorang resepsionis, kita harus juga mengamankan tamu-tamu kita gitu. Ya, mudah-mudahan orang yang datang ini berbuat baik kepada tamu yang ada di kamar hotel. Kalau dia ingin berbuat jahat, kemudian dia sudah intai misalnya setiap jam sekian tamunya ada di kamar, itu begitu kita informasikan tamunya itu di kamar sekian, dia naik dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa ikut terlibat di situ. Jadi hati-hati, ini juga pengalaman, hati-hati ketika ada tamu yang ingin bertanya, bisa ketemu dengan Bapak Fulan, tapi saya nggak tahu nomor kamarnya. Hubungi tamunya dulu, jangan cepat-cepat dikasih tahu keperluannya apa misalnya, enggak, tapi dengan cara yang baik ya, sehingga tamunya juga merasa dilindungi gitu ya. Tamunya merasa dilindungi. Sebentar Pak, saya hubungi, siapa tahu beliau tidak ada di kamar. Kita telepon, Pak ini ada tamu, ingin bertemu Bapak, namanya siapa, mohon maaf namanya siapa, istri apa? Oh saya nggak kenal. Jangan sebutkan, oh kamar nomor sekian Pak, karena sudah disebutkan tidak kenal, berarti beliau tidak ingin bertemu. Nah ini hati-hati, sangat secure ya, harus diperhatikan. Jangan kita cepat lantas ingin berbuat baik pada tamu yang datang, kita sampaikan, oh Bapak itu kamar sekian, lantai sekian. Begitu dia sampai di sana, dia berbuat jahat, ya, nah selesailah kita bisa terbawa-bawa. Nah jadi harus hati-hati. Nah kemudian ada telepon operator ya, nah itu sama tuh seperti tadi telepon operator. Tapi hari ini telepon operator tuh hampir sudah berkurang lah fungsinya ya. Karena apa? Karena tamu-tamu sudah bisa langsung berhubungan dengan tamu yang ada di kamar. Kecuali memang case-nya seperti tadi, tamu itu belum kenal, ingin pertama bertemu misalnya. Itu jangan cepat-cepat dikasih tahu nomor kamarnya, sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Nah kemudian ada bagian reservasi ya, reservation staff yang khusus menangani tamu-tamu yang melakukan reservasi. Jadi kalau hari ini dia harus selalu mengontrol media sosial
di mana mereka melakukan kegiatan promosi. Siapa tahu ada tamu yang booking di situ, dia harus cepat-cepat melihat. Dan apalagi tapi hari ini mudah, itu sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di hotel, sangat mudah. Makanya kita lihat sekarang ini tidak banyak lagi resepsionis yang berdiri di counter, di front desk itu ya. Satu resepsionis, satu front office cashier, udah selesai ya. Nah kemudian ada FO kasir ya. FO kasir itu sebetulnya adalah orang keuangan yang ditempatkan di depan ya. Jadi karena apa? Karena memang petugas resepsionis itu atau resepsionis itu tidak boleh menerima pembayaran. Yang hanya boleh menerima pembayaran adalah kasir karena dia orang keuangan. Tapi dalam kegiatan sehari-hari dia tunduk kepada front office manager. Ya, jadi ada resepsionis, ada front office manager, ada reservasi information dan juga ada reservation. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika pertama tamu datang sampai di hotel itu, di sana ada concierge, ada uniform service atau ada kita sebut dengan bellboy, ada doorman yang membukakan pintu. Itu orang yang pertama sekali, sehingga front office itu disebut juga dengan first and last impression. Kesan pertamanya ada di front office dan kesan terakhir juga di front office, yaitu di mana di FO kasir ketika tamunya melakukan transaksi pembayaran atau ketika tamunya akan berangkat, itu dihandle kembali oleh concierge atau uniform service atau yang namanya bellboy ya, di handling luggage-nya, barang-barangnya dibawa ke kendaraan tamunya misalnya. Itu harus juga menimbulkan impresi yang baik, kesan yang baik ya, karena bagaimanapun ketika tamunya sudah mendapatkan impresi yang baik di awal ketika dia check-in, dan ketika berangkat pun harus juga kita memberikan kesan yang baik juga. Dan satu hal yang perlu ya, nanti kalau Anda bekerja di hotel kemudian sebagai orang yang ditempatkan di kantor depan itu jangan pelit dengan ngomong ya, jangan pelit dengan ngomong. Kita di hotel itu ada kita sebut dengan magic word. Apa tuh magic word tuh? Terima kasih, selamat datang, selamat jalan, sampai bertemu lagi. Ini magic word gitu ya. Memang simple, tapi buat tamu itu selamat jalan Bapak, kami tunggu lagi, selamat jalan Ibu, kami tunggu lagi kunjungan berikutnya. Attention ya, perhatian kepada tamu itu. Kita saja kalau sebagai tamu kemudian ketika kita berangkat di greeting seperti itu senangnya bukan main. Berarti ada atensi dari sang karir pada kita, apalagi kita sebut namanya. Makanya filosofinya adalah call the guest by name. Begitu dia kasih KTP, kita sudah tahu namanya Pak Edi, sebut terus. Terima kasih Pak Edi, mudah-mudahan selama menginap di sini Pak Edi merasa aman dan senang. Dan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak Edi, Bapak bisa menghubungi resepsionis Pak Edi. Selamat istirahat Pak Edi. Sebutkan terus namanya, nggak apa-apa. Nah dengan demikian dia merasa dihargai, sama seperti kita juga seperti itu. Nah, jadi itulah kesan ya, ataupun impresi yang perlu kita bangun ya, terutama orang-orang di depan di front office itu ya. Baik, saya kira materi sudah cukup banyak gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi di materi-materi selanjutnya. Nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita ya. Mudah-mudahan Anda yang sudah mengikuti atau melaksanakan program job training atau magang di semester 5 kemarin sudah dapat menangkap apa-apa yang saya sampaikan. Meskipun Anda sebenarnya mungkin ada yang di FB ya, ada yang di housekeeping, tapi Anda sudah tahu lah gambaran front office itu seperti itu. Kemudian bagaimana cara memberikan pelayanan kepada tamu itu sudah Anda rasakan, baik Anda di housekeeping, Anda di FB maupun di front office. Baik, saya kira itu materi pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan berkenan, dan bagi Anda juga yang ingin menambah wawasan atau ingin tahu tentang pariwisata, Anda bisa menyaksikan tayangan video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan pariwisata di Indonesia semakin maju, berkembang pesat, dan bisa menjadi salah satu hal-hal yang bisa meningkatkan perekonomian negara kita ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.